Eustasia Senipar dengan NIM 192 kelas 2D. Indonesia juga termasuk salah satu diabetes tertinggi di dunia. Menurut data Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai negara pengidap diabetes tertinggi di dunia, yaitu sebesar 10,7 juta. Dan banyak di antaranya yang tidak menyadari akan hal tersebut. Saat kita mengonsumsi gula yang berlebih, kadar glukosa yang ada dalam darah kita akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan pankreas harus bekerja lebih kuat lagi supaya dapat memproduksi insulin. Produksi insulin ini juga berguna untuk memasukkan gula ke dalam sel. Gejala awalnya sering tidak berasa, tetapi juga gejala tersebut dibiarkan akan menyebabkan komplikasi penyakit yang serius seperti penyakit ginjal, gejala jantung, bahkan kerusakan organ mata. Jadi di sini saya akan membahas apa itu diabetes mellitus secara umum. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi akibat definisi insulin, kerusakan sel B pankreas atau kerja insulin yang tidak efektif atau resistensi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan jenis yang paling banyak ditemukan dan terjadi karena kombinasi resistensi insulin serta penurunan fungsi sel B pankreas. Bagaimana ROS merusak sel B pankreas atau memperparah resistensi insulin? ROS merusak sel B pankreas melalui stres oksidatif. Stres oksidatif ditemukan ketika mitokondria membocorkan oksigen reaktif. Percikan kecil di dalam sel, ROS itu kemudian menyerang lemak dalam selaput, memulai peroksidasi lipid dan melemahkan penghalang. Lalu selanjutnya, protein teroksidasi. Salah lipat mengumpulkan dan memperlambat fungsi seluler esensial. Jika ROS menguasai pertahanan, DNA rusak memaksa sistem perbaikan ke mode darurat non-stop. Stres retikulum endoplasma dan glutoksisitas sehingga menyebabkan disfungsi sehingga kematian sel B. Selain itu, peningkatan ROS mengganggu jalur pensinyalan insulin dengan menyebabkan degradasi GLUT4 sehingga pengambilan glukosa oleh sel menurun dan resistensi insulin semakin berat. Sel B pankreas sangat rentan terhadap ROS karena memiliki sistem antioksidan yang lebih lemah dibandingkan jaringan yang lain. Apa itu antioksidan dan bagaimana mekanisme kerjanya? Antioksidan adalah senyawa yang menetralkan ROS sehingga mengurangi stres oksidatif. Pada penderita diabetes, antioksidan membantu melindungi sel B pankreas, mempertahankan fungsi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menurunkan resiko komplikasi diabetes. Antioksidan bekerja melalui enzim seperti supreksida dismutase atau SOD, glutathione, vitamin C, vitamin E, dan senyawa antioksidan lainnya yang menjaga keseimbangan oksidatif dalam sel. Contoh sumber antioksidan yang terbukti membantu manajemen diabetes. Antioksidan dapat berasal dari endogen, contohnya itu supreksida dismutase atau SOD dan glutathione. Lalu ada eksogen, contohnya itu vitamin C atau asam askarbonat, vitamin E atau tocopherol, dan koenzim Q10 asam alipoat. Secara ilmiah, antioksidan tersebut terbukti membantu mengurangi stres oksidatif, mempertahankan fungsi sel B, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mengurangi komplikasi diabetes sehingga berpotensi digunakan sebagai terapi pendamping diabetes mellitus tipe 2. Jadi kesimpulannya adalah diabetes mellitus tipe 2 tidak hanya disebabkan oleh gangguan insulin, tetapi juga dipengaruhi oleh stres oksidatif akibat peningkatan ROS. ROS memperburuk resistansi insulin dan merusak sel B pankreas. Antioksidan berperan penting dalam menetralkan ROS, melindungi sel B, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu mengurangi komplikasi diabetes. Oleh karena itu, konsumsi makanan kaya antioksidan dan terapi yang tepat dapat menjadi bagian penting dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2. Sekian pembahasan mengenai diabetes mellitus dari saya. Terima kasih.